peristiwa dan perjuangan, cuma di Radio Jogja. Di Radio Jogja 88,7 FM 100% musik Indonesia. 10 hari lagi listeners, tepat di tanggal 17 Agustus 2024 kita akan kembali merayakan HUT RI ke-79 tahun. Dan untuk memeriahkan juga dalam kita merangkai gitu kan untuk perjuangan di tahun ini, kita hadirkan untuk Anda peristiwa dan perjuangan yang akan membahas beberapa peristiwa terjadi di tahun 1900 sampai tahun 1945. Kalau kemarin kita udah sempat kasih tahu gitu ya di 1928 itu apa. Kita akan masuk ke tahun 1929 di mana ada yang namanya ekspedisi Snellius. Ini adalah ekspedisi ya oseanologi yang ini diselenggarakan Belanda dengan titik berat pada bidang geologi dan juga oseanografi di perairan Indonesia bagian timur. Dan ekspedisi ini, listeners, agak susah ya ngomong ekspedisi ternyata. Ekspedisi ya. Padahal kita sering beli paket ya. Pakai ekspedisi apa tuh? Betul. Ekspedisi ini terkenal di dunia dan merupakan salah satu ekspedisi oseanologi terbesar yang pernah dilakukan di perairan tersebut. Dan ekspedisi ini dilaksanakan dengan kapal milik Angkatan Laut Belanda HMS Willebrord Snellius. Penelitian ini berlangsung mulai 27 Juli 1929 hingga 25 November 1930. Daerah yang diteliti ini mencakup 3 juta kilometer persegi dan selama pelayaran ekspedisi tersebut mereka ini melakukan pengukuran ke dalam laut, mengukur salinitas dan juga suhu air, kadar oksigen, alkalinitas dan juga berbagai pengukuran zat-zat lainnya. Kemudian beberapa dekade setelah tahun 1930, di akhir tahun 1960-an, Indonesia dan juga Belanda mengadakan kerjasama untuk melanjutkan ekspedisi Snellius yang dikenal dengan ekspedisi Snellius II. Masih di tahun yang sama listeners, di tahun 1929, Rumah Sakit Panti Rapih, di mana rumah sakit ini dikelola oleh Yayasan Panti Rapih yang didirikan oleh Ordo Katolik Carolus Borromeus. Bangunan rumah sakit ini dirancang serupa dengan biara utama Ordo Carolus Borromeus di Maastricht, Belanda. Batu pertama rumah sakit ditandatangani oleh Insinyur Franz Johann Louwers Grijs pada Januari 1929. 5 suster Katolik Belanda dari Ordo Carolus Borromeus datang ke Yogyakarta dalam tugas pelayanan untuk orang-orang sakit. Di mana nih listeners, gedung rumah sakit baru selesai dibangun secara keseluruhan pada tanggal 25 Agustus 1929. Pemberkatan gedung oleh Uskup Katolik Anton Peter Franz van Velsen pada 14 September 1929 dan rumah sakit dibuka secara resmi oleh Sultan Hamengkubuwono VIII sebagai rumah sakit onder de Bogen atau artinya di bawah lengkungan gereja. Beberapa tahun kemudian Sultan Hamengkubuwono VIII memberikan hadiah sebuah mobil ambulans kepada rumah sakit. Kebanyakan pasien yang dirawat adalah orang-orang Belanda dan juga pejabat ataupun keluarga dari keraton. Dan masih di tahun yang sama, listener, 1929 ini juga menjadi salah satu sejarah lahirnya dan juga terbentuknya PSIM yang dimulai pada 5 September 1929 dengan lahirnya organisasi sepak bola yang diberi nama Perserikatan Sepak Raga Mataram atau disingkat PSM. Nama Mataram ini dipakai karena Yogyakarta merupakan pusat kerajaan Mataram. Kemudian di tanggal 27 Juli 1930, nama PSM diubah menjadi Perserikatan Sepak Bola Indonesia Mataram atau disingkat PSIM sebagai akibat tuntutan pergerakan kebangsaan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Dan saat itu, listeners, PSIM sendiri sebagai suatu badan perjuangan bangsa dan juga negara Indonesia. Nantikan peristiwa dan perjuangan selanjutnya listeners di tahun-tahun berikutnya sampai tahun 1945 hanya di Radio Jogja. Peristiwa dan perjuangan, cuma di Radio Jogja.